Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Ayolah hati kiram hadian ya Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana kabar antum malam hari ini? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kembali Allah himpun kita di tempat yang paling Allah cintai, di majlis yang merupakan riyadul jannah, taman-taman surga. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di surga yang sesungguhnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat hidayah yang tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat tauhid, di atas nikmat, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak menanti kita di telaga, sehingga kita akan meminum air telaga beliau. Telaga yang sangat luas, airnya seputih susu, semanis madu, jumlah gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minumnya maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mereka yang akan minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang telah bekerja keras menjaga keimanannya, selalu di atas sunnah dan memperjuangkan sunnah, perjuangkan Islam itu sendiri sampai datang ajal, datang kematian, baik dengan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengorbanan kita di hadapan Allah atas rasa cinta kita kepadanya, sehingga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta segala-galanya termasuk diri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama para dai-dai ilallah yang mengajak manusia ke jalan taubat, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke masjid bersujud inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan para muaskar, para pemberani, para kesatria yang mereka beramar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita dikumpulkan bersama para mujahidin yang mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya,
meninggalkan hobinya untuk mencari cinta Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan satu di antara kebaikan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Takbir! Maka semangat ini adalah semangat yang harus berkobar dalam jiwa-jiwa kita. Semangat ini harus ada estafet di mana api kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kaum muslimin, kepada Islam, adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkarinya. Kemenangan Islam pasti. Permasalahannya di pihak manakah saat itu kita. Maka seorang mukmin harus berazam, harus meniatkan dirinya senantiasa condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, condong kepada al-haq. Apapun yang terjadi, walaupun harus diburu, walaupun harus dipenjara, walaupun harus disiksa, bahkan walaupun mereka membunuh kita, dan itulah hari raya kita, itulah kemenangan sesungguhnya, kesyahidan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang-orang kecuali yang mereka telah Allah cintai, telah Allah hargai jual belinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Allah Ta'ala sediakan jannah beserta berbagai macam kenikmatan dan kecantikan para bidadari, di mana ini merupakan cita-cita kaum muslimin, cita-cita orang mukmin, yaitu mati syahid, mati jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna syahadah fi sabilik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rizkikanlah kepada kami syahid di jalan-Mu. Maka doa ini kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk selalu berada pada balada-balada para syuhada, barisan-barisan para pejuang, barisan orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan dalam hidupnya, harga yang mulia, harga yang mahal itu surga. Surga itu mahal. Maka surga adalah jalan yang mendaki. Surga bukan jalan yang di depannya ada karpet merah, taburan bunga wewangian. Ini surga di mana di depannya ada duri, kesulitan dan berbagai permasalahan. Barang siapa yang sabar di atas keyakinannya, sabar di atas iman, tauhid, sabar di atas perjuangan dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam surga, itulah saat dia istirahat untuk selama-lamanya. Maka saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semangat perjuangan Islam harus kita mulai dari diri kita. Harus kita jaga diri keluarga kita, kemudian berkembang sebagaimana lingkaran dari mulai kecil semakin besar, dan ini merupakan tugas kita bersama. Bukan tugasnya para ustadz, tapi tugasnya setiap pribadi muslim. Bagaimana menjadikan orang yang awam menjadi simpatisan para pejuang, bagaimana yang simpatisan menjadi aktivis para pejuang. Maka ini usaha yang kita lakukan siang dan malam. Kita berpikir siang dan malam, bagaimana Islam ini semakin meningkat, Islam ini semakin jaya, walaupun kita telah banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip-prinsip kemenangan Islam, di mana yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita ketahui kredibilitas para sahabat, dari mulai keimanannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pengorbanannya untuk agama ini, harta habis, nyawa melayang. Inilah yang dicita-citakan oleh para sahabat, sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sekali yang dikubur di Mekah dan Madinah. Maka para sahabat dikubur di luar Mekah dan Madinah karena mereka semua adalah seorang dai,
Mereka semua seorang mujahid. Mereka semua berkelana untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan program dalam kehidupan kita. Jangan berhenti kecuali ajal menghentikan kita. Jangan istirahat kecuali kita telah masuk dalam surga. Maka saudara dirahmati ya Subhanahu wa ta'ala, prinsip iman yang sahih, iman yang benar, akidah yang kuat daripada akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digembleng oleh pribadi manusia yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah. Muhammadur Rasulullah alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasara lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Rasulullah alaihi wasallam yang siang dan malam mendakwahkan risalah agama ini. Dia korbankan waktu beliau, korbankan harta beliau, tetesan air mata, bahkan tetesan darah beliau yang mulia pada perang Uhud tertumpah untuk agama ini. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi pilihan, generasi yang mengawal Nabi kita, generasi yang menjaga Nabi kita, generasi yang berkorban untuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan kredibilitas radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka orang-orang yang masuk Islam, yang awal-awal Islam dari para muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memegang bara ini. Ketika bara ini dilepas, maka bara ini akan hilang dan kita tidak mendapatkan pahala atas kesabaran itu. Tetapi ketika bara ini dipegang, maka bara ini panas. Maka wahai para pemegang bara, jangan kau lepaskan bara api kemenangan Islam ini sampai kita mendapatkan dua kebaikan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Takbir! Maka iman yang kuat, iman yang sahih diawali dengan kalimat tauhid, syahadatullah, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali hanya Allah. Allah sebagai tempat tujuan dalam kehidupan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, Allah tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridho di dunia atau ridho di akhirat kelak. Maka jangan berpaling kepada selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk, Allah sang Khalik, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Maka barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk patuh kepada selain Allah taala, mengikuti selain Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menuhankan selain Allah. Maka rusaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin karena dia telah bersandar kepada selain Allah. Sebagai Allah telah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita meminta, memohon, meminta perlindungan, meminta rizki, minta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid.
yang harus kita jaga. Jangan sampai kita minta rizki kepada selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Kalau makhluk minta kepada makhluk, maka makhluknya bodoh namanya. Makhluknya jahil. Maka di antara puncak dosa orang-orang yang jahil itu yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya tidak ada tata cara ibadah, tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh telah ada suri teladan bagi kalian terhadap diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ingin selamat besok pada hari kiamat, dan bagi mereka yang di dunia termasuk hamba yang banyak ingat kepada Allah. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu huwa sunnah, as-sunnatu wal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Maka keimanan yang sahih dari para sahabat, ketika ada seruan dari langit, perintah atau larangan, maka tidak keluar dari lisan para sahabat kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melaksanakan. Demikian juga kepada diri kita ini, sebagaimana seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Mentaati Allah, mentaati Quran, mentaati Rasul, mentaati sunnah itu mutlak. Tidak boleh ada kata tapi. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah SAW wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, fahuwa kafir, dia kafir. Tapi mentaati ulil amri, baik pemimpin ataupun para ulama, selama pemimpin itu mentaati Allah, mentaati Rasul, selama fatwanya sesuai dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi, baru kita mentaati, baru kita mengikuti. Tetapi barang siapa yang mentaati para ulama atau umara dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menuhankan para umara itu, dia telah menuhankan para ulama itu, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li ma'syiatillah, inna ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, tapi ketaatan itu hanya kepada yang ma'ruf saja. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Tapi kepada manusia, selama manusia itu mentaati Allah, mentaati Rasul, baru kita boleh mentaati, boleh mengikuti. Tetapi ketika kita lebih cenderung cinta kepada dunia, entah harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kemudian kita mengikuti pemimpin atau para ulama ketika mereka menyelisih daripada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya tidak jauh beda dari kedudukannya Firaun dan Nabi Musa alaihissalam. Firaun beserta pengikut-pengikutnya, beserta tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, menteri-menterinya, orang-orang yang loyal kepada mereka, baik yang tertulis para wartawan-wartawan, ya, baik orang yang bekerja kepada Firaun, ya. Padahal perintah Firaun itu menyelisih perintah Nabi Musa alaihissalam yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel. Makalah Fir'aun berjalan di depan kaumnya
Kemudian Fir'aun masuk neraka, membawa seluruh orang yang mengikutinya masuk ke dalam api neraka. Wa iyadzubillah. Tidak jauh beda ketika Fir'aun, akhir zaman ini banyak Fir'aun, banyak penguasa yang membuat aturan-aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka siapapun yang mengikuti mereka, mentaati mereka, tunduk patuh kepada mereka, maka jangan disalahkan. Kelak ketika pemimpin itu masuk neraka, yang mengikuti juga masuk neraka, sebagaimana Fir'aun dan pengikutnya. Sebagaimana Allah Ta'ala binasakan Fir'aun di Laut Merah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan satu kaum, maka seluruhnya binasa. Tidak tersisa sedikit pun harta dan bala tentaranya. Bahkan kebinasaan Fir'aun pun tidak menjadikan langit dan bumi menangis, karena kezaliman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pembangkangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fama bakat, tidak menangis langit dan bumi itu dengan meninggalnya Fir'aun, itu orang-orang yang zalim, orang yang jahat, daripada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang munafik, orang-orang zalimin, orang-orang fasik yang berada fi sabil syaitan, di jalan-jalan setan. Maka mereka pun akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman yang kuat dari para sahabat. Yang kedua, para sahabat menerima dan mengamalkan Islam dengan ilmu. Maka orang beriman harus rajin menuntut ilmu, harus rajin belajar. Yang awalnya kita ini bodoh semua, tidak ada yang lahir dalam keadaan pintar, tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Sebagaimana ketika kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal pada bayi tadi, pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar mereka agar kalian bersyukur. Maka bayi ketika lahir tidak melihat, tapi mendengar. Dari situ dia belajar. Kemudian mata melihat, dari situ dia melihat contoh siapa yang dia lihat. Kalau dia dilihat keluarga yang saleh, dia jadi saleh. Dilihat keluarga yang sholat, dia sholat. Tapi kalau yang dilihat keluarganya penjudi, nanti anaknya juga judi juga. Yang dilihatnya tukang sabu, maka anaknya abu nanti. Dan itu terus, karena anak tidak jauh daripada orang tuanya. Maka dari sini dirahmati Allah Ta'ala, yang awalnya kita ini bodoh dan Islam benci kepada kebodohan, maka Islam perintahkan ikra, bacalah. Kita diperintah Allah Ta'ala untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, diberikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Tetapi ketika tiga alat ini tidak digunakan dalam rangka untuk itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dia manusia, tapi sifatnya sifat binatang. Dia manusia, tapi hidupnya seperti hidupnya binatang.
tidak ada aturan, tidak punya aturan. Kenapa kita mau diatur oleh Islam ini? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada surga, beriman kepada neraka, beriman kepada yaumil akhir. Tapi kalau kita nggak mau diatur, tidak usah jadi orang iman, jadi orang kafir aja tidak apa-apa. Kalau nggak mau diatur, kalau mau orang Islam mau diatur dengan aturan Islam. Karena jalan Islam ini jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Maka dengan majelis ilmu yang sering kita adakan dalam halaqah-halaqah kajian atau tempat-tempat yang lain yang bisa antum jangkau kehadirannya, maka sudah kita menimba ilmu agama. Yang menambah ilmu maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, bertambah ilmu, bertambah iman, meningkat takwa kita kepada Allah. Maka tidak ada tempat yang menenangkan hati kita kecuali majelis ilmu seperti ini. Mungkin ketika antum gelisah, suntuk, bete, ngaji, cari tempat pengajian 5 menit, 10 menit selesai itu. Ora bete meneh, ya, orang malas meneh, enggak futur. Tapi kalau sudah sebulan orang ngaji, setahun orang ngaji, 2 tahun, sesuk pindah Kristen. Ya. Kalau orang sholat toh, orang ngaji, suwe-suwe orang sholat, gitu ya. Ya sholat juga ngaji, sholat wajahnya kultum malah minggat gitu. Itu ilmu. Yang berkata bukan anak, bukan orang tua, itu yang qala Allah, qala Rasulullah. Kalau sudah qala Allah, hop, diam. Kalau pergi, kau sombong, kau berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Nanti dikira kita sombong kepada Allah. Qala Allah ta'ala, fut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fut, pergi semua. Ujung-ujungnya ngemperan nyekel HP. Ya. Nah, maka nasihat apapun dari siapapun selama di Quran dan Sunnah terima. Itu akan merubah, memperbaiki hati, memperbaiki amal kita. Kemudian ketiga, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Jangan pilih-pilih. Nek bojo papa teh aku yo gelem. Tapi nek wajine meninggalkan rumah untuk berperang fisabilillah, meninggalkan rumah untuk amar nahi mungkar, orang ini paling cepat izinnya, orang ini paling cepat ada urusan. Tapi kalau untuk hal-hal yang mengenakan, ya, laki-laki itu boleh masna wa thulatha wa ruba'. Nanti seolah ada hadiah bagi yang istrinya 4, ya. Ya, ya. Yang istrinya 4 nanti dapat hadiah 400.000. Nah, nanti tolong tunjuk tangan ya. Nanti kita cek ya. Ya. Laki-laki yang kuat itu adalah laki-laki yang istrinya banyak. Betul? Perempuan yang baik yang anaknya banyak. Ini yang jomblo pada bingung-bingung ini. Yang dudo-dudo bingung ini. Ya. Ayo cepat menikah. Oh, ini sudah wanita 1:30 ini. Masa siji rento loh. Cek-cek gitu loh. Pabrik-pabrik kayak loh. Ya. Pabrik Sirtek. Bangkrut ya. Pabrik jarum itu banyak tuh. Weh tuh andoi. Masa siji rento tarik. Ya. Maka ini keseimbangan. Ya, harus seimbang.
Ini ibarat orang sendiri itu ibarat orang nggak punya pelabuhan ya. Kalau kapal bingung nanti. Maka segera cari pelabuhan bersandar, setenang di situ. Karena di antara tujuan menikah itu menjadikan hati tenang ya. Sama istri tenang ya. Nek yo diblonjo geger ya. Ya. Maka maksud secara kafah ya. Wala tadi khutuwat syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Setiap langkah perkataan perbuatan kita yang tidak di atas dalil Quran dan Sunnah, maka sungguh itu langkah yang di depannya ada syaitan. Nah, maka ketika kita sudah mengikuti satu langkah, maka syaitan berusaha mengajak ke langkah selanjutnya. Sampai orangnya awalnya nggak berzina jadi berzina, awalnya orang yang nggak mabuk jadi mabuk, awalnya orang yang meninggalkan Islam lama-lama. Karena langkah-langkah ini dia ikuti. Maka ketika kita mengamalkan satu amalan Islam, kita membunuh satu langkah setan, dan seterusnya begitu. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Islam, maka kita telah membunuh satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa secara kafah, secara sempurna. Kemudian keempat, para sahabat menjadikan sumber rujukan hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ya. Taraktu fikum amrayn idza tamassaktum bihima lan tadilu abada. Nabi meninggalkan kepada kita dua perkara, dua pedoman hidup. Barang siapa yang memegang dua pedoman ini, maka dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dikaji, dipelajari, Quran diwoco. Sing durung iso maca Quran, ayo belajar sampai bisa. Jangan menyerah, jangan putus asa. Quran ini dimudahkan bagi siapapun bisa membaca. Anak belum tahu huruf aja bisa baca Quran. Kita sudah tahu huruf, insya Allah lebih mudah bisa baca Quran. Selama punya niat, punya kesungguhan, yo telaten, yo sabar, yo ngerti karo ustate. Ora kok ngajar itu ora kaya apa-apa gitu ya. Bakal ngerti. Maka ustaz kiai sing apa ya istilahnya merana itu dua santri-santri sing cetil ya. Ustaz atau guru atau kiai yang merana itu ketika punya santri-santri yang bakhil ya. Maka jangan bakhil sama guru-guru ya, sama ustaz, sama kiai ya. Dapat berkahnya, dapat keberkahannya ya. Karena bagaimanapun kita semua untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua manfaat semua. Kemudian yang kelima, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam berjihad fi sabilillah. Nah, ini ya. Maka ini diantara adanya benih-benih kemunafikan dalam hati kaum muslimin. Ketika mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berjihad fisabilillah. Nah, barang siapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berjihad, ora pengen jihad, maka sungguh ada cabang kemunafikan dalam hatinya. Maka kita harus berani takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atur strategi dengan baik, nyalakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menjaga izzah Islam, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ghirah, kecemburuan ketika melihat larangan Allah taala dilanggar, maka kita harus marah. Kita marah karena Allah Subhanahu wa taala kehormatan dilanggar. Maka ini di antara kemuliaan seorang mukmin. Inilah yang akan Allah jadikan mereka orang-orang yang akan Allah cintai. Ya, Allah cinta para mujahid. Allah cinta para muaskar.
yang mereka berkorban siang dan malam dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebuah halaqah, sebuah kajian ya, kalau tidak ada pergerakan dakwah ini, bagaimana seseorang bisa menggerakkan, muharik? Bagaimana kita seorang muslim sebagai muslim yang punya jiwa penggerak? Orang bermeneng nang omah tok, zikir, maca Quran, ndak maju. Bagaimana kita bergerak dakwah? Ngajak orang yang belum bisa baca Quran, ayo ngaji. Belum salat, ayo salat. Begitu terus. Maka masjidnya antum di rumah itu sebagai wadah. Wadah nggo golek wong sing bingung-bingung ngono kuwi diparani lebih masjid. Sing bingung-bingung masjid. Jamaah ini ya, mau di Sukarjo, Karanganyar sebagai wadah. Kanca saya bingung-bingung mancing ora rampung setiap hari. Goreng waduk itu bingung namanya. Ya. Waduk mulur ya. Terus Wonogiri. Boleh lagi mana? Cengklek. Ketemu apa? Ada toppingnya ketemu apa? Mancing lagi. Jadi tuku iso lho. Tapi kenapa cinta pancing ya? Hati-hati kalau mati pancingnya lebok pisan lho. Ada orang yang hobinya mancing mati. Orang mati pancingnya gawe pisan ben mancing ning alam kubur. Nah, maka orang-orang yang seperti itu harus ada wadah ya. Ini wadah, ini tempat kita belajar agama, menuntut ilmu, bukan gaya geng-gengan, tau gak ya? Ini kita bukan geng, ini kita Islam. Orang terus kali jadi geng-gengan, orang ngegeng. Orang beda gondes, orang beda DMC. Ini nama-nama Islam harus dibawa benderanya mulia, jangan sampai hina. Betul ya? Jaga ini nama Islam ini ya. Kita Islam ini bagaimana menjadi rahmat bagi siapapun, agar menjadi asbab hidayah. Orang bisa dapat hidayah karena kita, karena akhlak kita, kebaikan kita ya. Maka ini wadah ini silakan dikembangkan ya. 6 bulan lagi akan ada tabligh akbar. Maka kalau setiap orang bawa 1 orang ini ya, 6 sasi loh ya, masa orang itu mesti sirento ya, 1 orang bawa 1 orang saja. Nanti sudah 2 kali lipat ini. Betul? Insya Allah niat ya. Angkat tangan dulu dong. Angkat tangannya kuat atau pada baca uang ini. Yes. Harus angkat tangan, harus niat dulu. Berarti dari sini nanti bergerak semua, golek uang ya, supaya gelem ngaji, gelem sholat. Kancamu kan banyak tuh WA itu ya. Cari. Sehingga nanti 6 bulan yang akan datang kita akan bergerak ke arah mana bos? Mojo Songo ya, akan kita nyalakan Mojo Songo sana ya. Nah, kita akan bergerak dari situ, kita bawa lebih banyak lagi ya. Kalau hari ini ada 500 berarti besok 1000. Ini donaturnya kudu sesuatu ya. Ya, enggak apa-apa insyaallah ada ya. Ya. Maka bergerak semua. Yang dia ngomong masih ada waktu kesempatan ya. Kemudian yang ke-6, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan syariat Islam ini dalam bentuk institusi negara ya. Bagaimana negara kita ini menjalankan syariat Islam. Ini menjadi PR kita semua ya. Ini menjadi cita-cita kita hidup di Indonesia. Kalau masih mau di Indonesia ini harus ada 2 pekerjaan. Apa? Dakwah tauhid atau al-jihadu fisabilillah. Takbir. Iya, kalau enggak mati aja. Ya. Ini kesungguhan kita untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ngerti agama kok. Ya. Nah, maka penerapan syariat Islam ini di atas kerangka negara yang mengatur LGBT ditapu apa dia ini? Dilemparkan ya, di tebing, jatuh aja. Ini harus ada gerakan nih LGBT nih. Mau LGBT demo ini, harus dilawan, sudah.
Nanti kita siapkan cambuk itu. Sing boti-boti sing kata cendak-cendak ono kae to, cambuki ya. Ini termasuk kaum Nabi Lut. Kalau dibiarkan bahaya. Nanti anak kita jadi boti nanti. Ya. Bahaya. Nah, kalau aku punya anak itu dididik yang benar. Ojo anak kayak boneka. Anak-anak tuh kasih celana ya loreng, kayak bapak ya loreng ya. Anak apa namanya kasih apa namanya permainan-permainan yang lelaki gitu ya. Jangan dikasih kon gambar, jangan. Biar jadinya anak yang rijal ya, anak yang berani. Kemudian yang ketujuh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkorban dengan harta dan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertanya sama kita ini, apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam ini? Apa yang sudah kita berikan untuk agama Islam ini? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita yang awalnya kita tidak ada. Allah adakan kita. Allah beri rizki kepada kita, berikan kesehatan sampai detik ini. Maka kita tanya sama diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Maka kalau untuk Islam, saudara yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak berkorban. Tidak apa-apa, karena Islam ini akan memberikan janji kebahagiaan dunia, di alam barzah, di akhirat, di surga. Tapi kalau urusan dunia, orang banyak berkorban ya. Siang malam dunia ya. Mau tidur aja dunia lagi ya. Berkorban. Tapi untuk Islam kenapa tidak? Bisa jadi karena keimanannya kepada akhirat melemah, karena kurang dekat dengan Quran, kurang dekat dengan hadis Nabi, kurang dekat dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga, menjadikan dia lemah dalam mengorbankan segala titipan-titipan Allah ini, baik kesehatan kita, pikiran kita, harta kita. Maka kita harus relakan semua untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sudah dirahmati ya Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 yang menyebabkan kemenangan Islam dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masanya kita menggalang kekuatan, kuwatul iman, kekuatan iman, kuwatul ukhuwah, kekuatan persatuan Islam, wa kuwatun silah, kekuatan senjata, kekuatan dalam rangka untuk aidat fisabilillah, wa aidu lahum mastata'tum min quwwah, aidat semua dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh segala pengorbanan kita, kesungguhan kita, semua tetesan air mata, tetesan keringat, semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengorbanan, dan akan Allah Ta'ala ganti dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian saja rahmati Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini membakar semangat kita agar cinta kepada Allah, cinta kepada Islam sampai datang kepada kematian. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat ala ya'iminhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiril hajjah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la khayra hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian inti pengajian
tablik akbar dengan judul prinsip dasar kemenangan Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Al-Jawi dapat kita ambil ke sini aja. Nanti keluar dulu. Depan katanya mau ganti, Oh, jadi pakai kayak bagus semua ya. Berapa kayak gini terus setar gini? 300 ada? ini tak? Kalau atasannya 168. Murah no, nggak ada aturan dibelikan. Nah, di apa ini? Tapi kalau yang di toko habis Ya. kemarin sampai di Brigip habis, di Escobar habis, mana habis. 68 ya. Pengeluaran pertama tak? Jelas aja nggak tidak? Ya jadi ya. Waalaikumsalam. Ya jadi. Belum jadi, dar seragamnya belum komplit. Apa? Gantian untuk Ngisi itu. ya. Kowe sik wae no. Sampai lenjeh sik. Wah, malah di orang Ya ustaz tenan no. enggak. Dong jora, anu, ndak rakit ya. Heeh. Lancar. Mangane do percaya. Dari Meruki. Ya.